Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di latest news and trading updates bersama G Education. Hari ini ya, hari Jumat, kita akan mulai lagi nih ya untuk ngebahas tentang latest news. Jadi berita apa yang ada di hari Kamis tadi malam gitu ya, kita akan bahas hari ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas ya. Masih tiga saham, maksud saya tiga indeks utama ini masih melejit ya dari beberapa hari kemarin. Ini salah satunya karena saham Tesla juga nih ya melonjak didukung dengan laporan keuangan yang lebih baik dari forecast-nya atau dari analisa pada pakar eh, ekonominya. Nah, saham teknologi ini juga mendapat dorongan dari depresiasi dolar Amerika Serikat. Nah, kalau ngomongin Nasdaq ditutup melambung ya di 1,36% menjadi 12.059 dolar. Dan S&P 500 bertambah menjadi 0,99% menjadi 3.998 dolar. Nah, ngomongin Dow Jones gitu ya, dia juga naik nih, tapi naiknya nggak terlalu tinggi ya, di 0,51% menjadi 32.036 dolar. Nah, Nasdaq berada di jalur untuk mencatat kenaikan minggu ini. Jadi kalau ngomongin ya minggu ini Nasdaq nomor satu lah ya, naiknya hampir 53%. Sementara Dow Jones itu hampir naik cuma 2,4% dan S&P melejit di 3,5%. Nah, yang memimpin kenaikan S&P 500 ini adalah consumer discretionary, melonjak lebih dari 2%. Didukung juga oleh si saham Tesla. Walaupun sebenarnya pabrikan mobil listrik itu naik kinerjanya 9,8% gitu ya, tapi sebenarnya margin kotor otomotifnya Tesla ini menyusut. Makanya ini ada dampaknya ke Bitcoin. Nanti akan kita bahas di cryptocurrency. Nah, kita langsung lihat aja ya. Kalau kita lihat nih ya, teknologi masih memimpin, S&P 500 memimpin, Microsoft memimpin, Apple naik ya 1,51, Google, Nvidia, Algo, AMD, TXN, dan sebagainya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, hijau semua. Paling di energi nih ya, kelihatan banget sektor energi lagi merah ya, ditambah oil, nanti kita akan bahas juga tentang oil. Nah, kalau consumer cyclical, ini juga lagi pada naik, consumer defensive juga pada naik. Oke, kita lanjut ngomongin tentang gold. Mas mantul ya tadi malam ya. Siapa yang cuan Mas ya? Karena euro ya. Thanks to euro, Mas naik lebih dari 1% karena dolar melemah dan juga kekhawatiran ekonomi mendorong daya tarik safe haven logam kuning tersebut. Harga emas di spot melonjak 1% menjadi 1.712 USD per ounce-nya setelah mencapai level terendahnya sejak Maret 2021. Sementara emas berjangka Amerika Serikat ditutup naik 0,8% menjadi 1.713 per ounce-nya. Nah, jadi kemarin ya, kita ingetin ya, kemarin juga di Morning News, kalau euro ini bakalan naik 50 basis poin. Nah, ada korelasinya sebenarnya Bapak Ibu. Kalau misalnya, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya di pelajaran kita, kalau misalnya euro naik gitu ya, otomatis USD menurun. Kalau USD menurun berarti berimpact pada gold atau emas. Di mana emas ini pasti akan ikutan naik karena emas dan dolar itu mempunyai korelasi yang negatif. Makanya kenapa gold tadi malam ya, siapa jam 7.30 cuan gitu ya, tuh naiknya lumayan ya, berapa menit dia naik ya, lumayan cukup lama, sekitar 20 menit atau 30 menit saya lupa, itu mulai mengalami kenaikan untuk di gold. Oke. Kalau ngomongin oil, harga minyak merosot lebih dari 3 USD ya dari malam ya, karena stok bensin Amerika melesat dan setelah kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa memicu kekhawatiran pemerintahan. Jadi stok bensinnya udah ada nih ya, makanya jadi oil mengalami penurunan. Nah, terus juga kembalinya pasokan minyak dari Libya dan dimulainya kembali aliran gas Rusia ke Eropa meredakan keterbatasan pasokan. Jadi pasokannya udah nggak langka lagi nih ya, jadi minyak udah mulai harganya mengalami penurunan. Nah, minyak mentah berjangka Brent ditutup anjlok $3 ya, atau 2,9% menjadi di 103,86 USD per barel. Nah, sementara WTI atau West Texas Intermediate ini menyusut 3,5% menjadi 96,35 USD per barelnya. Nah, volume perdagangan minyak berjangka juga tipis nih ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu mau
trading WTI atau Brent, pindah aja dulu sementara ya, karena lagi tipis-tipisnya nih ya. Karena lagi para trader ini menyesuaikan permintaan energi yang lemah dan pasokannya yang lebih ketat akibat menguapnya barel Rusia setelah invasi negara itu ke Ukraina. Langsung aja cus kita lihat ya. Hari ini aku akan buka XAUUSD karena mungkin dari kemarin banyak banget permintaan untuk mapping dan sebagainya XAUUSD ya. Sebenarnya kabar dari Eropa kemarin ini sebenarnya yang membuat gold itu naik, tapi banyak pakar yang mengatakan bahwa ini hanyalah correction atau retest sementara. Kalau kita ngomongin EMA 9-nya aja masih di bawah EMA ya. EMA 9 untuk dari segi teknikalnya. Tapi Bapak Ibu bisa ingat juga ya fundamental, mungkin bosen mulu kalau misalnya saya ngomong the Fed. Jangan lupa juga ya the Fed itu bakal ngadain pertemuan di tanggal 26-27, maka kemungkinan gold ini hanya untuk koreksi sementara di minggu ini sebelum melanjutkan penurunannya ketika mendekati hari-hari the Fed mengumumkan kenaikan tingkat suku bunganya. Jadi kalau mau trading gold, perhatikan juga ya untuk ikutin arus, jangan terlalu terlena tidak mengikuti arus. Nah, kalau kita ngomongin trennya, ini sih sebenarnya masih koreksi aja dan downtrend. Apakah ke depannya gold ini akan naik sedikit? Menurut saya gold ini akan bermain sih ya, bermain di beberapa hari atau alias sideways. Jadi kemungkinan untuk jangka panjangnya gold ini akan mengalami sideways. Mungkin di range harga 96 ini sampai 1722,438. Jadi mungkin akan ada di range-range segini. Range-range segini aja untuk gold sebelum dia melanjutkan penurunan. Soalnya kalau kita lihat dari behavior-nya juga ya, dia sideways terus turun, sideways dan turun. Dan kemungkinan kita bisa mengambil kesimpulan ini akan sideways dan kemungkinan turun. Walaupun sebenarnya kalau kita ngeliat stokastiknya ya, ini udah lagi ada di normal area, tapi kita nggak tahu karena di normal area pun beberapa belakangan ini nggak pernah nyampe overbought gitu ya, jadi habis masuk normal dia biasanya turun lagi. Nah itu untuk sekilas untuk XAUUSD, untuk nanti detailnya kita akan kirimkan di Telegram. Oke, lanjut kita akan ngomongin tentang mata uang. Euro masih menguat ya terhadap dolar tadi malam akibat Bank Sentral Eropa atau ECBC menaikkan suku bunga 50 basis poin untuk menjinakkan inflasi dalam peningkatan suku bunga pertamanya sejak 2011. Jadi ini udah berapa puluh tahun ya menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini menjadi bunga acuan juga nih yang menjadi 0% melanggar panduan sendiri untuk menegak pergerakan hanya 25 basis poin. Nah, ketika bergabung dengan rekan-rekan global dalam mendongkrak borrowing cost-nya. Nah, euro gitu ya tadi malam juga 0,7% lebih tinggi menjadi 1.198 USD setelah melesat setinggi 1.279. Terkuat dalam hampir 2 minggu. Jadi kalau ngomongin euro yang kemarin dia hampir melemah terhadap dolar, kemudian tadi malam itu unggul ya terhadap dolar. Naik lumayan cukup ya, walaupun tipis lah ya. Nah, ngomongin tadi pagi gimana nih? Nah, karena udah ambil action semua mungkinnya tadi malam, USD tadi pagi mulai meningkat. Nah, USD menguat terhadap beberapa mata uang ya, bisa dilihat, tapi kemungkinan ini hanya untuk koreksi di pagi ini. Tapi kita harus lihat juga ya, untuk nanti malam dan nanti sore seperti apa. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, memang gitu ya, tadi pagi USD masih mengalami kenaikan, dan kalau kita ngeliat Euro USD sebenarnya dia udah lagi cantik ya, ada di atas EMA, tetapi ini sebenarnya kalau ngomongin stokastik sudah ada tanda-tanda penurunan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin untuk jangka depannya mungkin sideways terlebih dahulu sebelum mengalami penurunan. Karena ingat lagi ya, minggu depan ada The Fed. Detailnya kita akan bahas di Telegram. Lanjut, kita akan ngomongin cryptocurrency. Nah, tadi saya udah mention ya, ada sesuatu hal tentang Bitcoin. Jadi, yang berhubungan dengan Tesla. Jadi, sebenarnya kemarin Tesla aja baru menjual sekitar, kalau dirupiahkan ya, saya lupa dolarnya, 14 triliun di harga sekitar 29, di harga sekitar 19 ribuan gitu ya. Di harga sekitar 19 ribuan kalau nggak salah, atau
sorry, saya lupa. Pokoknya dia turun 20 atau 19.000 gitu, saya lupa di hari kemarin gitu ya. Nah, ini menyebabkan juga pasar itu sedikit yang namanya berguncang karena Tesla menjual. Faktornya Tesla menjual itu Bitcoin-nya mereka adalah karena ya Tesla menganggap kalau lockdown di Cina ini belum tahu nih selesainya sampai kapan. Nah, ini juga menyebabkan dia membutuhkan cadangan kas yang lumayan besar sehingga dia menjual Bitcoin-nya terlebih dahulu, tetapi Elon mengatakan bahwa Dogecoin masih dia pegang kok ya. Jadi yang Bitcoin-nya aja yang dia lepas. Nah, kita harus lihat dulu ya, apakah benar Elon Musk memegang janjinya bahwa Dogecoin tidak akan dia jual untuk dalam jangka waktu dekat ini. Tapi kalau kita ngelihat dari pasar, sebenarnya pasar nggak terlalu efek banget ya sama Elon gitu ya. Mungkin ini memang kalau dari segi teknikalnya memang sudah untuk tanda-tanda penurunan dulu. Setelah dia breakout, kita lihat di sini udah overbought, mungkin dia akan menuju oversold dulu, baru dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi ini juga jadi momentum buat Bapak Ibu masuk di Bitcoin, karena Bitcoin mungkin udah masih ada di harga-harga murahnya ya, atau prime-nya ya, di era-era 2021 ini. Dan jika memang dia kuat, nggak berhasil turun di harga 20 ribuan, otomatis kita bisa ekspektasi Bitcoin akan kembali berjaya seperti sebelumnya. Oke, terakhir kita akan ngomongin tentang kalender hari ini. Kalender hari ini ada apa sih ya? Kalender hari ini lumayan cukup important ya. Banyak banget, kita mulai dari jam 2 nanti ada Euro, ada French Flash Service PMI, German Flash Manufacturer PMI, German Flash Service PMI. Jam 3 juga ada pound sterling, jangan lupa, dan 845 ada USD. Jadi ini PMI itu lebih kayak Price Manufacturer Index, bukan manufacturer, sorry, Price Manager Index. Jadi mereka mau mengetahui ini berapa pembelian dari suatu manager. Nah, Bapak Ibu, saya perhatikan ya untuk hari ini untuk mau trading Euro, GBP, USD, perhatikan note dan money manajemennya. Lihat juga jika memang ini hasilnya lebih besar daripada previousnya, maka otomatis akan membuat euro ini mengalami kenaikan. Begitu juga dengan jam 3.30. Jika emang hasilnya mengalami lebih besar daripada previous ya, berarti mengalami pound sterling kenaikan. Tapi kalau kita ngomongin euro ya, kita balik lagi sebentar. Euro ini sebenarnya merah nih ya pagi, tapi bisa nanti kita lihat siang jam-jam tadi jam berapa ya? Oke, jam 2.30 kemungkinan dia bisa naik sedikit selama ada ininya ya, ada selamanya ya, selama dia nggak turun di harga 1.01222. Jadi Bapak Ibu bisa antisipasi jam-jam segitu kemungkinan bisa naik. Karena kalau kita ngomongin inflasi kemarin juga ya, udah naikin, otomatis ada dampak ke situ. Oke, itu aja sekian dari saya morning meeting. Jangan lupa untuk event hari ini lumayan krusial ya hari ini. Perhatikan hari Jumat biasanya akhir-akhir para trader cari cuan, apalagi swing-swing ya. Jumat adalah hari-hari volatilitas yang biasanya lebih banyak bervolume. Perhatikan juga money manajemennya. Jangan lupa perhatikan juga chart-nya gitu ya. Dan jika tidak ada pertanyaan, maksud saya jika ada pertanyaan boleh langsung ditulis di grup community. Demikian dari saya hari ini untuk morning meetingnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas Bapak Ibu.